Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fakhrudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah kepemimpinan politik yang bertemakan tentang kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan juga legislatif tentunya kita semua pahami bahwa lembaga eksekutif itu sendiri terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri jajarannya. Dan lembaga legislatif itu sendiri terdiri dari DPR, MPR, DPRD, dan juga DPD. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara atau bagaimana sistem kepemimpinan politik di lembaga eksekutif. Yang kita tahu, seperti yang saya sebutkan tadi barusan, eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri jajarannya. Ketika mengenal atau mendengar kata pemimpin, berarti kan istilah orang awamnya itu orang nomor satu gitu, pemimpin yang memimpin gitulah. Di negara Indonesia itu sendiri, seorang pemimpin dinamai atau dilabeli sebagai presiden. Ketika kepemimpinan di lembaga eksekutif dijalankan, maka kita seperti termindset dalam pikiran itu bagaimana tentang kepemimpinan seorang presiden gitu loh. Karena yang saya ingin sampaikan di sini bukan eksekutif yang wakil presiden atau bahkan menteri-menteri jajaran yang lainnya. Yang saya bahas di sini adalah tentang kepemimpinan politik di eksekutif, yaitu presiden, kan, yang dimana presiden itu ketua daripada pemimpin negara Indonesia. Presiden itu sendiri memiliki kiprah atau nama di kancah perpolitikan di negara Indonesia melalui anggota partai gitu, yang biasanya
dicalonkan oleh partai politiknya, lalu dia bersedia, maka terjadilah calon pemimpin nih. Nah, dari calon pemimpin itu barulah dijalankan yang namanya kepemimpinan politik. Bagaimana cara gitu kan, bagaimana manuver, bagaimana mengambil hati masyarakat, itu semua diajarkan. Dan karena yang diperebutkan itu kursi nomor 1 di Indonesia, yang tentunya memiliki pengaruh besar bagi negara dan juga masyarakatnya. Ketika presiden mencalonkan diri, lalu tertulislah dari mana partai presiden itu berasal dan dari mana asal usulnya, di mana lahirnya, dan juga mungkin harta kekayaannya pun dituliskan gitu, agar terjadinya transparansi gitu terhadap pemimpin dan masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal siapa pemimpinnya, siapa calon pemimpinnya tersebut. Dan ketika masyarakat tersebut sudah mengenal, lalu mereka itu apa ya, ada rasa empati gitu, atau rasa ingin, atau gini, rasa kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Ketika mereka sudah percaya, maka mereka akan memilihnya gitu. Berarti kita simpulkan bahwa presiden yang terpilih bisa dikatakan mendapat hati dari masyarakat Indonesia. Karena apa? Mungkin pendekatan-pendekatannya, hasil kerjanya, atau juga memang suara politiknya menentukan dalam kemenangannya tersebut. Dan ketika presiden menjabat, itu dari wakilnya sendiri juga sudah ditentukan sebelum adanya pemilihan gitu. Seperti ini, ketika presiden mencalonkan dirinya, si wakilnya itu sudah ditentukan siapa sebelum di share atau diberitahu ke masyarakat luas. Jadi istilahnya ketika kita memilih presiden A, sudah dapat wakilnya si B gitu, satu paket gitu. Ketika kita memilih presiden si B, sudah dapat wakilnya lagi satu paket gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menurut saya kurang efisien gitu, atau ya mungkin untuk mempersingkat waktu itu cara yang paling tepat. Namun ketika kita mengedepankan hak atau suara masyarakat, apa bisa disarankan bila mana seorang presiden dan wakilnya itu dipilih secara terpisah, mungkin lebih diterima oleh masyarakat dan tidak ada kegaduhan politik di sana. Contoh, ketika presiden A dan presiden B sama kuat, kita bisa saja memilih antar wakil gitu. Contoh, si presiden A diwakilkan dengan wakilnya siapa gitu. Nah, itu masyarakat lagi yang memilih seharusnya. Itu kan lebih menjadi daya politiknya itu lebih besar gitu. Namun memang untuk mempersingkat waktu ya seperti itu. Tujuannya adalah dengan secara paketan. Lalu
ketika kita membahas kepemimpinan di lembaga legislatif, contohnya di anggota DPR gitu kan, contoh di lembaga DPR pun sama, anggota-anggotanya itu dipilih oleh rakyat dan dipercayai oleh rakyat untuk mewakilkan suara daripada masyarakat tersebut. Karena di DPR itu terdapat dapil-dapil atau daerah pilihan yang ditentukan oleh partainya. Contoh, si A memiliki dapil Jawa Barat, maka se-Jawa Barat itu menjadi tanggungan dia seharusnya. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat itu yang terhormat telah mewakilkan wilayah tersebut, maka wilayah itu menjadi tanggungan jawab atau menjadi pegangan si anggota tersebut. Mungkin dari segi faktor pendanaan, dari proyekan, nah itu semua DPR yang menentukan terhadap pertanggungjawaban daerah tersebut. Ketika masyarakat mengkomplain atau memprotes tentang adanya kekeliruan di daerah tersebut atau terjadi seperti terjadi hal-hal yang membuat masyarakat menjadi gaduh, mungkin perlu dipertanyakan si ketua dalam daerah tersebut. Dan pemilihan dapil itu cukup efisien menurut saya, karena dalam pemilihan tersebut ketua itu disaring gitu, tidak semata-mata Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipotong semuanya. Jadi dalam Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terdapat lagi kota-kota yang dipegang oleh anggota dewan tersebut. Nah, di bawahnya anggota dewan lagi ada yang namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itu tugasnya juga sebagaimana membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Beliau-beliau inilah yang menampung atau memfilter apa yang diinginkan oleh masyarakat, lalu diteruskan kepada anggota dewan yang ada di Senayan. Kalau boleh saran atau menyampaikan sesuatu, lebih baik atau lebih bagus ya saya bilang, ketika anggota dewan sedang bekerja atau sedang melakukan rapat, sedang membahas RUU, sedang mengeluarkan undang-undang, itu baik ketika melaksanakannya terdapat suatu dokumentasi dan dokumentasi tersebut diupload di media sosial. Nah, itu akan menjadi pertimbangan masyarakat, dan juga masyarakat jadi tahu apa tugas, apa kerja, dan apa tujuan dari DPR tersebut, sehingga cap DPR sebagai itu menjadi hilang, dan juga DPR dapat merebut hati daripada masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari diri saya pribadi. Bila ada yang kurang atau kata-kata yang kurang enak di hati dan didengar, saya meminta maaf yang
sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.